Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raffi Ahmad Razak di channel Razaker. Nah, kemarin kita sudah bahas mengenai histori harta, utang dari Capres dan Cawapres. Kita juga udah ngebahas perusahaan-perusahaan emiten-emiten atau saham-saham yang ada di lingkaran Capres dan Cawapres. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai visi dan misi ekonomi dari Capres dan Cawapres. Di sini sebenarnya banyak ya yang visi misi itu atau di program kerja beliau-beliau ini itu banyak dan sudah ditulis di secara publik ya. Dan untuk masalah ekonomi ini sebenarnya belum diperdebatkan karena itu masih nanti di bulan Januari. Cuman kita bahas dulu aja nih apa yang sudah ada tertulis di program kerja para paslon ini. Nah, kita mulai dari yang pertama. Paslon nomor 1, target ekonominya itu memperbaiki kepatuhan pajak dari 10,4% di tahun 2022 menjadi 13% hingga 16% di 2029. Lalu yang kedua, menurunkan incremental capital output ratio atau ICOR dari 7,3 dari 2021 hingga 2022 menjadi 5,0 dari 2025 hingga 2029. ICOR ini buat teman-teman yang nggak tahu itu adalah angka yang menunjukkan rasio antara modal investasi dengan output produksi. Semakin kecil angkanya maka output produksi lebih optimal dengan modal yang sama. Lalu yang ketiga, mendorong peningkatan stok BBM bahan bakar minyak nasional ke tingkat aman dengan perencanaan impor yang matang. Lalu keempat, memastikan penegakan hukum terhadap penipuan online, pinjaman online, dan judi online. Next, kita akan bahas paslon nomor 2. Target ekonomi yang pertama itu adalah mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB menjadi 23%, 10,4% di tahun 2022, jadi meningkat jauh. Lalu ada dana riset dan inovasi akan diupayakan menjadi 1,5 hingga 2% dari PDB dalam 5 tahun, di mana sebelumnya hanya 0,01% di tahun 2023. Meluncurkan program dana abadi pesantren, dan terakhir memberlakukan upah minimum untuk kategori guru swasta, PAUD, madrasah, dan yayasan. Ini kita berbicara ekonomi ya, jadi kalau program makan siang dan lain-lain itu nggak masuk ke sini ya. Lalu untuk paslon nomor 3 itu pertumbuhan industri manufaktur ditargetkan dari 4,67% di kuartal 1 2023 ke 7,5% hingga 8%. Lalu penerimaan program keluarga harapan atau PKH dari 10 juta jiwa menjadi 15 juta jiwa. Lalu alokasi kredit perbankan minimal 35% untuk koperasi, UMKM, dan perusahaan rintisan. Yang keempat, menyediakan 40% tempat usaha bagi UMKM di lingkungan publik. Dan kelima, mengalokasikan 50% anggaran belanja pemerintah dan BUMN untuk kooperasi dan UMKM. Itu program kerja atau target ekonomi masing-masing paslon. Tapi mari kita bandingkan ya, masing-masing paslon dibandingkan dengan kondisi ekonomi saat ini. Itu ada di sebelah saya juga, jadi bisa dibaca. Jadi kalau kita bandingkan, pertama dari faktor tingkat kemiskinan, saat ini Indonesia itu 5,45% atau 7,98 juta orang itu berada di garis kemiskinan. Itu untuk paslon nomor 1, tingkat kemiskinan ditargetkan di 4,5% atau turun sekitar 0,95%. Untuk paslon nomor 2 bahasanya di bawah 6%, jadi tidak ada angka pasti, memang di bawah 6% pokoknya. Lalu untuk paslon nomor 3 itu di 2,5% atau turun 2,95%. Lalu untuk kemiskinan ekstrim, saat ini Indonesia ada di 1,74%. Kemiskinan ekstrim ini beda sama tingkat kemiskinan. Kalau kemiskinan ekstrim itu sampai di tingkat yang tidak bisa menghidupi hidupnya dalam sehari, itu disebut kemiskinan ekstrim. Jadi kalau tingkat kemiskinan itu hidup pas-pasan lah. Kalau kemiskinan ekstrim itu hampir tidak bisa hidup, bisa dibilang kayak gitu.
ketiga paslon, baik nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu sama semuanya menargetkan 0% atau turun sampai nihil. Yang artinya nggak boleh lagi ada kemiskinan ekstrem di Indonesia. Next, untuk lapangan kerja baru, saat ini Indonesia punya 4,25 juta lapangan kerja. Itu di tahun 2022 ya. Paslon nomor 1 menargetkan di angka 15 juta atau bertambah 10,75 juta. Paslon nomor 2 menargetkan 15% penambahan lapangan kerja baru terutama di industri kreatif. Dan untuk paslon nomor 3 targetnya di angka 17 juta atau bertambah 12,75 juta. Terakhir, ke pertumbuhan ekonomi. Saat ini Indonesia itu di angka 5,17%. Itu berdasarkan kuartal 2 2023. Paslon nomor 1 menargetkan di angka 5,5% hingga 6,5% atau meningkat 0,33 hingga 1,33%. Paslon nomor 2 menargetkan di angka 6 hingga 7% atau meningkat sekitar 0,83% hingga 1,83%. Dan paslon nomor 3 menargetkan di 7% atau meningkat 1,83%. Di sini bisa kita lihat bersama-sama ada approaching yang berbeda di antara ketiga paslon ini. Paslon nomor 1 itu cenderung mengatakan angka bulat target-target mereka. Paslon nomor 2 itu cenderung menggunakan realisme, yang artinya membandingkan dengan angka sekarang naik berapa persennya. Jadi tidak menuju angka bulat sepenuhnya. Dan paslon nomor 3 itu lebih optimisme karena selisihnya dengan kondisi ekonomi saat ini dengan target ekonominya itu cukup jauh untuk semua lini. Seperti itu teman-teman. Mungkin segitu aja yang bisa dibahas untuk visi dan misi ekonomi Capres dan Cawapres kita. Makasih udah nonton, jempol ke atasnya, subscribe channelnya dan share ke sebanyak mungkin orang. Nama saya Raffi Ahmad Razak dari Razaker, izin undur pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.